Petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Batu menangkap 2 kawanan pencuri bermotor yang selama ini banyak beraksi di Kota Batu. 2 pelaku berinisial UT dan SS ditangkap sekaligus dilumpuhkan kakinya karena saat ditangkap keduanya berusaha melawan petugas. Inilah kedua tersangka berinisial UT dan SS asal Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Kedua pelaku ditangkap saat akan melakukan aksinya dan usai pesta sabu-sabu bersama kawanannya. Kedua tersangka sebelum tertangkap setelah melakukan aksinya, yakni mencuri sepeda motor milik warga Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada pekan lalu. Aksi kedua pelaku sempat terekam CCTV atau kamera pengawas saat beraksi bersama kedua kawanan lainnya yang kini ditetapkan DPO oleh kepolisian. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengaku jika dirinya akan beraksi terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu agar lebih percaya diri saat beraksi. Selain itu, kedua pelaku juga mengaku jika barang hasil kejahatan mereka jual kepada penadah dengan harga 2 juta hingga 5 juta rupiah. Sementara dari hasil penangkapan kedua pelaku curanmor, petugas berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor, 5 kunci T dengan berbagai model dan alat isap sabu. Kapolres Batu menjelaskan kedua tersangka saat ditangkap pada upaya melawan petugas, namun petugas dengan cepat melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga kedua pelaku berhasil dilumpuhkan. Tidak hanya itu, bahkan kedua pelaku saat ditangkap juga masih dalam pengaruh sabu-sabu yang dikonsumsi, karena ketika akan beraksi, para pelaku mengkonsumsi sabu-sabu terlebih dahulu. Hal itu dilakukan agar pelaku memiliki keberanian dan tidak mengantuk. Untuk memburu kedua kawanan curanmor lainnya yang berhasil kabur dari kejaran petugas, hingga kini polisi masih melakukan pendalaman dengan memeriksa secara intensif kedua pelaku yang kakinya berhasil ditembus timah panas. Kedua tersangka ini berasal dari daerah Pasuruan, Pasepan, dan ketika ditangkap, para tersangka sedang berpesta narkoba. Jadi ini sedang menggunakan sabu. Jadi mungkin sampai sekarang juga masih ada pengaruhnya atau masih ada efeknya pada tersangka, dan ini berkat kerja keras dari unit dari Satreskrim Polres Batu. Ini alat-alat yang digunakan, ya. Ini kunci T, di mana ini dimasukkan, ya, yang seperti biasa rekan-rekan pasti pahami. Kunci T ini yang selalu digunakan oleh para pelaku curanmor, dan di samping itu merupakan kendaraan yang ketika pelaksanaan kegiatan. Untuk sementara kita pakai pasal yang surat dulu, ya. Nanti untuk pengembangan mungkin akan kita kembangkan untuk narkobanya. Terus sementara kita gunakan pasal surat dulu. Yanto Yancung melaporkan. Angka kematian karena COVID-19 di Kota Malang melonjak tinggi dalam sepekan terakhir. Dalam sehari pemakaman dengan protokol COVID-19 mencapai rekor, yakni 18 orang. Kamar jenazah RSSA, jenazah nampak meluber hingga teras. Tim pemulasaraan jenazah Kota Malang dalam sepekan terakhir harus mengeluarkan tenaga ekstra. Dalam sehari, ada 18 jenazah yang harus dimakamkan dengan protokol COVID-19. Sementara di instalasi kedokteran forensik atau kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang nampak lebih sibuk dari biasanya. Hilir mudik mobil ambulans datang membawa jenazah pasien COVID-19, bahkan jenazah di kamar jenazah meluber hingga ke teras. Kepala UPT Pengelola Pemakaman Umum Kota Malang, Takruni Akbar, mengatakan, jumlah pemakaman dengan protokol COVID-19 pada Senin kemarin mencapai rekor terbanyak di kurun waktu 2021, di mana terdapat 18 jenazah COVID-19. Ia menambahkan, keseluruh jenazah tersebut berdasarkan data terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk efisiensi waktu pemakaman dan agar petugas tidak kelelahan, tim pemulasaraan dibagi menjadi 2. Dalam kurun sepekan terakhir terjadi peningkatan pemakaman.
Rata-rata sehari lebih dari 10 pemakaman COVID-19 dilakukan. Sementara saat ini kondisi bed okupansi rasio atau bor rumah sakit rujukan COVID di Kota Malang tengah penuh mencapai 80%. Pemkot Malang sendiri kini tengah mengajukan penambahan ke Pemprov Jatim untuk tambahan bed di Safe House. Untuk sementara hari ini paling banyak, memecahkan rekor yang di Januari terbanyak 17. Sekarang ini sudah 18. Info tadi sudah lagi masuk 1. Pak, memang ada peningkatan Pak beberapa hari terakhir ini Pak untuk kematian kasus COVID. Ini 1 minggu ini drastis ya. Berapa naik. totalnya Pak? Kenapa? Sepekan terakhir berapa? Sepekan terakhir ini bisa dibilang sudah di atas 10 rata-rata. Perharinya. Iya. Jadi ini sangat penting sekali untuk diwaspadai oleh masyarakat. Perketat prokes ya, hindari kerumunan. Ini betul-betul yang harus diperhatikan oleh warga masyarakat. Jangan mengabaikan ini. Simon Alfredo melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Malang membuat ketersediaan kamar isolasi di rumah sakit, rujukan COVID-19 dan rumah isolasi di Jalan Kawi Kota Malang penuh. Untuk itu pemerintah Kota Malang kembali menyiapkan rumah isolasi atau safe house baru dengan kapasitas 200 bed yang akan menerima pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Rumah isolasi baru atau safe house yang disiapkan oleh Pemkot Malang ini terletak di Dieng, Desa Kalisongo, Dawu, Kabupaten Malang. Disiapkannya safe house untuk pasien COVID-19 gejala ringan ini karena bed okupansi rasio atau bor rumah sakit rujukan COVID di Kota Malang serta rumah safe house di Jalan Kawi yang semakin penuh seiring meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Kota Malang. Gedung safe house ini sendiri sebanyak 3 lantai dengan 50 kamar. Masing-masing kamar memiliki 4 tempat tidur dan dilengkapi meja, almari serta kamar mandi dalam dan total ada 200 tempat tidur. Setiaji yang didampingi Dandim Kota Malang dan Kapolresta Malang Kota meninjau lokasi yang akan dijadikan safe house mengatakan, safe house baru ini secepatnya akan digunakan karena seluruh fasilitas juga sudah memadai sebagai perawatan pasien COVID gejala ringan. Sementara data baru rumah sakit rujukan COVID di Kota Malang sendiri untuk ICU mencapai 94%, bor isolasi mencapai 86% dan safe house Jalan Ijen sedang diupayakan penambahan sekitar 40 bed. Namun sudah masuk waiting list dari separuh kapasitas yang tersedia. Dan setelah kita tinjau, ini tinggal masuk ya, bednya sudah ada 50 kamar ya, kali 4, jadi ada 200 bed ya, yang insya Allah nanti akan kita siapkan. Akses dari sini penerimaan nanti menuju ke bednya juga sudah bagus, dan setiap kamar ada kamar mandinya, buang air kecil sendiri ya, jadi cukup representatif ya. Jadi satu kamar itu ada sendiri untuk mandi, yang sebelahnya akan untuk buang air kecil maupun buang air besar. Musolanya jelas dan ini terbuka, sirkulasinya saya kira juga bagus, tidak memakai AC karena ini sudah di dataran tinggi. Yang kedua juga ventilasinya sudah cukup memadai dan sangat-sangat mendukung bagi teman-teman nanti seandainya yang kena OTG di sini, mudah pengembalian dan penyembuhannya, saya mempunyai keyakinan lebih cepat. Safe house kita itu kan 60, terus kita tambah lagi sudah diizinkan oleh provinsi menjadi 110. 110 itu kita bagi menjadi 2. Ada yang PMI ya, Pegawai Migran Indonesia itu ada 10, kita tidak usah banyak, nanti mungkin 10 atau 5 kamar karena selama ini juga tidak banyak untuk yang pegawai migran. Yang selebihnya bisa kita manfaatkan untuk COVID OTG ya, yang sehingga nanti akan mudahkan membantu penyembuhan. Ini gerakan kami untuk memenuhi kebutuhan bed. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Masih kurangnya kesadaran sebagian warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan berdampak pada banyaknya sampah yang dibuang di bawah jembatan. Hal ini mengganggu pemandangan juga fungsi air sungai yang masih dibutuhkan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Beginilah pemandangan yang terlihat di jembatan penghubung dua wilayah di Ngantang, Kabupaten Malang. Jembatan yang berada di wilayah Banjarnegara, khususnya di sisi kiri jembatan, penuh dengan sampah baik sisa rumah tangga maupun sampah hasil pertanian. Kondisi ini tentu saja mengganggu pemandangan di kawasan tersebut dan harus menjadi perhatian bersama agar kebiasaan buruk membuang sampah di pinggir aliran sungai tidak terus berulang.
Sampah-sampah ini akan semakin menumpuk karena jarang ada pembersihan, sementara yang membuang sampah sering dan tidak jarang sampah ini jatuh ke aliran air. Padahal air masih digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut salah seorang warga mengungkapkan ketidaknyamanannya dengan kondisi seperti ini, terlebih apabila penghujan atau sampah sudah menumpuk lama karena akan menimbulkan bau dan mengganggu para pengguna jalan yang melintas. Di lokasi berbagai sampah terlihat memenuhi sisi jembatan dan juga saluran air di pinggir jalan ke sungai, sehingga ketika hujan deras turun maka sampah akan masuk ke saluran air. Banyak pihak berharap kesadaran warga masyarakat akan semakin meningkat dan lebih disiplin dalam membuang sampah sehingga di bawah jembatan dan kawasan aliran air bisa bersih dari sampah. Saya lihatnya ya nggak enak lah, dilihat dari pemandangannya juga nggak enak. Dan arusnya itu yang bawah itu, Ya. ujung-ujungnya yang bawah itu yang bagian Selorjo, Ya. itu banyak kotoran, itu kan tempat wisata, kan nggak baik sekali lah. Pak, itu kira-kira karena kurang kesadaran apa kurang pengawasan, Pak? Pertama kurang kesadaran, kedua pengawasan. Yang pertama itu terutama itu kesadaran dari Ya. pihak yang memiliki sampah. Ya. Seharusnya dikumpulkan, kalau enggak dibakar atau ditanam di tanah, enggak apa-apa. Itu Mas. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat terkendala pupuk dan terdampak faktor cuaca, hasil panen petani sering tidak maksimal. Masalah ketersediaan pupuk ini banyak dialami para petani, baik untuk sayuran maupun tanaman padi. Para petani berharap kemudahan untuk bisa mendapatkan pupuk untuk kebutuhan pertanian. Keberadaan pupuk dibutuhkan petani untuk usaha di bidang pertanian, baik sayuran, buah-buahan, maupun untuk pertanian padi. Namun sayang saat ini sebagian petani masih merasakan kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi karena harus mempunyai kartu tani. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya hasil panen walaupun tidak semua petani menggunakan pupuk bersubsidi karena masih ada pupuk non-subsidi di pasaran dan pupuk organik. Untuk petani yang menggunakan pupuk bersubsidi ini tidak jarang ketika membutuhkan pupuk dan ada uang untuk membeli, pupuk tidak tersedia dan harus menunggu beberapa waktu, padahal tanaman sudah waktunya pemupukan. Menurut salah seorang petani di kawasan Pujon, Kabupaten Malang mengungkapkan, berbeda dengan zaman dulu, bertani bisa lebih maksimal karena ketika butuh kapan saja pupuknya, biasanya tersedia. Berbeda dengan sekarang, terlebih pada musim penghujan, semakin sulit untuk mendapatkan pupuk. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan proses pengeringan padi dan hasilnya kurang baik karena terkendala saat akan pemupukan, dan para petani berharap ke depan pupuk bisa semakin mudah didapat sehingga usaha di bidang pertanian masih bisa menjadi gantungan hidup masyarakat, khususnya para petani. Dulu itu Ya. kalau nyayur apa aku beli, akan pupuk Ya. beli pasti ada. Pupuk butuh pupuk apa saja ada. Nah, sekarang kayak gitu. Pak. Mahalnya Ya. meningkat. Ya. Dikali berapa kali. Mas. Kalau di sini, kalau waktu padi ya harus padi. Oh, kalau sayuran Kalau di kemarau. apa waktu padi di sayur ya kalah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Among Tani Foundation terus menggaungkan budaya cinta lingkungan lewat program Satu Nama Satu Pohon. Kali ini bersama Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia atau YPPII Batu, Wali Kota menanam 101 bibit pohon buah di areal pusara pendiri YPPII. Program Satu Nama Satu Pohon yang sejatinya adalah kerjasama antara Pemkot Batu bersama Among Tani Foundation untuk memperingati HUT Kota Batu ke-19 tahun demi mempertahankan keasrian lingkungan di Kota Batu. Meski sudah berlangsung, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko bersama Among Tani Foundation terus menggaungkan budaya cinta lingkungan lewat program Satu Nama Satu Pohon. Kali ini bersama Yayasan Pelayanan Pekabaran Injil Indonesia Batu atau YPPII Batu. Lewat kegiatan, Batu terus menanam Satu Nama Satu Pohon. Wali Kota Batu didampingi Kepala Dinas Kominfo dan Kepala Dinas Pertanian menyerahkan 101 bibit pohon buah kepada Ketua Umum YPPII, Pendeta Dr. Roland M. Octavianus. 101 bibit pohon buah ini sendiri sengaja ditempatkan di areal YPPII, tepatnya di areal pusara pendiri YPPII, Pendeta Petrus Octavianus. Semua pimpinan lembaga YPPII seluruh Indonesia ikut menghadiri kegiatan ini dan menanamkan pohon untuk terus melestarikan lingkungan. Gerakan penanaman pohon berjuluk Satu Nama Satu Pohon
menjadi momentum pelestarian lingkungan Kota Batu. Kegiatan ini dimaksudkan agar menimbulkan rasa memiliki dan peduli terhadap kesinambungan tumbuh kembang pohon. Identitas si penanam akan dicantumkan pada tanaman yang ditanamnya. Sesuai dengan rekomendasi, bibit pohon yang ditanam adalah yang menghasilkan buah. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan bahwa acara yang merupakan kerjasama Among Tani Foundation, Pemkot Batu, dan YPPII ini merupakan program yang bertujuan untuk menggugah masyarakat untuk berbuat bagi pelestarian lingkungan hidup. Kita pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan Among Tani Foundation yang sekarang ini juga bekerja sama dengan YPPII untuk bisa mensukseskan satu nama satu pohon. Yang ini menjadikan bukan hanya penghijauan tapi sebuah sejarah bagi yang menanam, bahwa dia kemudian memelihara dari kecil sampai kemudian besok besar bahkan berbuah. Itu sesuatu hal yang sangat istimewa. Jadi merupakan kebanggaan. Ini adalah program yang untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk bisa berbuat walaupun kecil, tetapi pasti insya Allah itu akan menjadi sebuah berkat bagi bangsa ini, ya. Sementara itu, Ketua Umum YPPII Pendeta Dr. Roland M. Octavianus menyampaikan bahwa program Satu Nama Satu Pohon ini merupakan langkah utama untuk menghijaukan Indonesia dan contoh untuk melestarikan alam. Diharapkan lewat kegiatan ini dapat memotivasi masyarakat Indonesia, khususnya Kota Batu, untuk peduli lingkungan dan membahagiakan banyak orang. Kami sangat bangga ketika pemerintah memutuskan melakukan ini bersama Among Tani Foundation. Ini merupakan langkah yang utama untuk menghijaukan Indonesia, tapi juga membuat kota wisata Batu menjadi kota contoh bagi Indonesia dan dunia dalam melestarikan alam. Ini dapat memotivasi dan mengajak seluruh masyarakat Kota Batu secara khusus dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk peduli lingkungan, menghijaukan Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang sehat, yang makmur dan juga membahagiakan banyak orang. Yanto Yancung melaporkan.